yaitu menzolimi makhluknya Allah, bukan hanya manusia. Karena di beberapa hadis disebutkan ada orang-orang masuk neraka karena zolim kepada hewan. Ada hadis-hadisnya. Seperti Nabi katakan dalam hadis, dakhalati imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka sebab kucing yang dia bunuh. Dia penjarakan, dia kurung di dalam satu tempat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya kucing itu mati. Karena sebab kucing tersebut mati, dakhalatin nar. Wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia zalim kepada makhluknya Allah. Itu kucing. Bagaimana manusia? Ya, kalau manusia kita zalim sama manusia, kita punya ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan, inna fulanatah taqumu bil lail wa tasumu bin nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ada seorang wanita ahli solat, ahli ibadah, rajin puasa sunnah, tapi wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi juga lidahnya ini sering menyakiti tetangganya. Jadi ahli ibadah tapi lidahnya sering menyakiti hati orang. Maka ini sahabat bertanya, apakah wanita ini tempatnya di surga ya Rasulullah? Kata Nabi, la wahiyya min ahlin nar. Tidak, wanita itu tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Sebaliknya ada orang-orang yang punya kasih sayang kepada hewan, justru dengan kasih sayang itu dia masuk ke dalam surga. Ada kisah Imam Ghazali yang sangat terkenal. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ketika meninggal dunia, para ulama bermimpi masuk surga beliau. Kemudian mereka bertanya, wahai Imam Ghazali, apakah engkau masuk surga karena kitab-kitabmu? Kitab-kitabmu itu sangat bermanfaat bagi umat Islam. Kata Imam Ghazali, bukan itu. Kemudian ditanya lagi, apakah karena amal ibadahmu? Engkau orang ahli ibadah, orang soleh. Imam Ghazali mengatakan bukan itu. Kemudian apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Imam Ghazali menjawab, saya pernah menulis kitab pada satu hari. Kemudian tinta waktu itu, tinta pisah dengan pulpen, dicelupkan. Pada satu waktu saya celupkan pulpen saya di tinta, tiba-tiba ada lalat hinggap di ujung pena saya. Itu lalat sedang meminum. Maka saya biarkan waktu sesaat untuk diberikan kepada lalat agar dia meminum tinta yang ada di pulpenku. Dibiarkan. Imam Ghazali menunggu sampai lalat itu sudah puas minum, pergi terbang, baru saya lanjutkan menulis kitab. Kata Imam Ghazali, saya tidak menyangka ternyata amal saya yang itu yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita meninggalkan daripada ibadah, sholat karena salah memahami hadis. Seorang wanita pelacur masuk surga karena sebab anjing yang dia beri minum, sehingga dipahami, oh orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, ini pelacur bisa kasih minum anjing masuk surga. Tidak demikian. Ini semua surga rahasianya Allah. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridho. Yang pasti Allah sudah kabarkan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang namanya orang baik dalam bahasa agama Islam namanya soleh. Ada muhsin, ada soleh, ada musleh, lebih baik lagi. Kalau soleh ini baiknya dua. Dalam kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah, secara akhlak dia baik kepada manusia, namun juga ibadahnya baik. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, kemudian sholat tidak pernah,
puasa Ramadan tidak pernah, menghadiri pengajian tidak pernah, membaca Al-Quran tidak pernah, tapi akhlaknya baik, tidak dikatakan dia orang soleh. Dia bukan orang soleh. Atau sebaliknya, ibadahnya baik tapi dia akhlaknya tidak baik, juga bukan orang soleh. Orang soleh itu harus dua-duanya baik. Ibadahnya kepada Allah baik, akhlaknya kepada manusia, kepada makhluk Allah juga baik. Ini yang namanya soleh. Yang lebih tinggi dari soleh ada, namanya musleh. Musleh ini dia membuat orang lain menjadi baik, namanya musleh. Ada juga namanya muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik dan juga akhlaknya baik dan ibadahnya baik, sama kayak soleh. Tapi kalau muhsin, kebaikannya kepada manusia lebih banyak. Kalau soleh 50-50, sama manusia juga lumayan baik, ibadahnya juga lumayan baik. Kalau muhsin sangat baik sama manusia. Kalau musleh membuat orang lain menjadi baik. Berarti lebih tinggi mana? Musleh. Lebih tinggi musleh. Contoh orang-orang yang musleh, minal muslihin, ada satu ulama namanya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Ibadahnya 1000 rakaat, solatnya satu hari. Kana yusalli fil yawm wa layla alfa rak'ah. Solatnya sehari semalam 1000 rakaat. Kemudian beliau ahli di dalam bidang ilmu agama. Ma ra'aina afqaha minhu. Para ulama mengatakan, kami belum pernah lihat orang yang lebih ahli fikih seperti beliau. Tapi beliau di malam hari sedekah sir. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi. Gandum dipikul, dibagikan kepada para fuqara wal masakin. Kemudian punya murid-murid. Di antara murid-murid beliau ada yang bernama Imam Sya'bi. Al-Imam Sya'bi menjadi seorang alim, orang soleh, ahli ibadah. Nah, di sini Al-Imam Ali Zainul Abidin berposisi sebagai bukan orang soleh, tapi sebagai musleh, di atas orang soleh. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa, 1000 rakaat satu hari. Ahli ilmu, ahli ibadah, kemudian baik sama orang. Yang berikutnya mencetak orang-orang baik. Mencetak orang-orang baik. Nah, ini namanya musleh. Sehingga kita ini pilih peran kita di dunia ini apa? Ada yang terakhir paling buruk namanya toleh. Pakai toleh. Toleh ini sudah tidak musleh, tidak soleh, tidak muhsin. Namanya toleh, orang buruk, orang jahat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang hidup di dunia gak ada kebaikan, isinya kejahatan. Orang dengar namanya dia saja sudah tidak suka. Itu dalam hadis Nabi katakan, inna asyaddan nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahu ittiqa'a fuhshihi. Man tarakahu ittiqa'a fuhshihi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangkat yang paling buruk di hari kiamat di sisi Allah, pangkat manusia yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat adalah mereka yang hidup di dunia, seluruh manusia meninggalkan dia karena takut kejahatannya. Kata Nabi, orang seperti ini pangkatnya paling buruk di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan jenis manusia ada 3. Jenis manusia ada 3. Yang pertama kal malaikati, jenisnya seperti malaikat, selalu membawa kebaikan. Maka nanti di yaumil qiyamah dia dibangkitkan dengan wujud malaikat, bukan manusia. Yang kedua kal jidar, jenis manusia kedua seperti benda mati, la yadur wa la yanfa,
tidak mengganggu orang, juga tidak memberikan manfaat. Ya diam-diam saja begitu. Kal jidar, amalnya pas-pasan, dalam kewajiban saja dilaksanakan, kebaikannya juga biasa-biasa saja, tapi tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Kata Yahya bin Musa Ar-Razi, "Idza la tastati' an tanfa'al muslimin fala tadurrahum." Kalau engkau tidak mampu memberikan manfaat kepada orang-orang Islam, kaum muslimin, maka jangan ganggu mereka, itu sudah kebaikan. Jangan mengganggu mereka. Yang ketiga ini yang berbahaya. Jenis manusia kal agarib wasiba, seperti kalajengking dan hewan buas. Artinya jahat, tidak punya kebaikan, kemudian dia jahat. Nah, ini yang sesuai dengan hadis Nabi, manusia yang pangkatnya paling buruk di sisi Allah di hari kiamat adalah mereka yang manusia lari karena takut kejahatannya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat buruk tersebut. Ini kezaliman yang kedua. Yang terakhir, kezaliman ini yang ketiga adalah zalim terhadap alam, lingkungan. Itu namanya zalim juga. Selokan, got, itu bukan tempat sampah, tapi yang ada got penuh dengan sampah. Ada yang lewat pakai mobil mewah, makan rumputnya dibuang di jalan. Ini namanya zalim. Zalim kepada alam, zulmul alam. Nah, Islam membawa 5 maqasid. Jadi syariat Islam ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam punya al-maqasidu syar'iyyah, tujuan daripada syariat. Itu yang 5. Hifdzul aql, menjaga akal, hifdzud din, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nasl, menjaga anak turunan, dan berkaitan dengan lingkungan. Kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah. Itu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang zalim dan orang yang dizalimi, yang untung orang yang dizalimi. Orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang dizalimi di hari kiamat, yang untung orang-orang yang dizalimi. Sehingga ada pernyataan dalam beberapa kitab syuruh, kitab sarah hadis, nanti di hari kiamat orang-orang yang dizalimi itu mereka bersyukur karena pernah dizalimi. Aneh ya, orang-orang yang hidup di dunia yang pernah dizalimi, ketika di hari kiamat mereka bersyukur ketika hidup di dunia pernah dizalimi. Kenapa? Karena nantinya orang yang pernah menzoliminya di hari kiamat, dia bisa mengambil pahalanya. Nabi katakan orang bangkrut, muflis, muflis. Ini nama, ingat, muflis. Jangan kasih nama anak muflis. Muflis artinya orang bangkrut. Baru muflis yang di sini bangkrutnya bukan dunia saja, sudah bangkrut di dunia juga akhirat juga bangkrut, namanya muflis ya. Jadi ingat-ingat, beda dengan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, pakai kho, mukhlis. Tapi kalau muflis, awas jangan salah-salah baca, muflis orang bangkrut. Nabi katakan di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, apa menurut kalian orang-orang muflis atau muflisun, orang-orang bangkrut? Ini hadis diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para sahabat mengatakan orang-orang bangkrut itu, ya Rasulullah, kalau diberikan modal usaha, kemudian dia berusaha, dia berdagang, berbisnis, tahu-tahu tidak ada keuntungan, justru rugi, bangkrut. Itulah orang-orang muflis. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang di hari kiamat membawa amal ibadah, dalam satu riwayat seperti gunung. Artinya ibadahnya, pahalanya begitu banyak, seperti gunung.
bi kasratis sholat wasiyam, karena banyak sholat, banyak puasa. Namun ketika hidup di dunia, daraba hadza wa latama hadza wa akal mal hadza, dia zalim sama orang, pernah dia pukul orang, pernah dia makan hartanya orang, pernah dia membunuh orang, pernah dia mencaci orang. Nah, ini mereka yang pernah dia sakiti, nanti datang di hari kiamat, ya Allah, minta keadilan, ini pernah zalimi saya. Maka Allah dengan keadilannya mengatakan, kalau begitu ambil pahalanya. Diambil pahalanya. Datang lagi orang kedua, ini pernah zalimi saya, ya Allah, ambil pahalanya, ambil. Kira-kira korupsi ini zalimnya kepada siapa? Ya, bisa bayangkan satu negara, apalagi ada orang miskin mati kelaparan, naudzubillah, itu dia yang tanggung kalau dia ambil tuh uang sampai miliaran. Ya. Wah, itu naudzubillah min dzalik, itu mati kelaparan. Jadi kadang-kadang kita belanja itu walaupun mampu tidak boleh ditampilkan, karena ada orang-orang miskin yang tersakiti hatinya, itu dosa. Sekarang kan ditampilkan tas, harga tas saja ada yang sampai 300 juta, 400 juta. Orang lain cari makan susah. Sudah, kalau engkau mampu itu, engkau sembunyikan. Atau engkau akan dihisap harta tersebut, itu keluargamu ada yang susah, itu saudaramu sesama muslim ada yang susah. Tas 300 juta, jam juga ada yang sampai ratusan juta, miliaran juga. Hati-hati, dihisap semua sama Allah Ta'ala kalau kita tidak gunakan dengan baik. Min aina iktasaba wa fima anfaqah, kata Nabi. Di hari kiamat ditanya, min aina iktasaba, ini uang dari mana kau dapat? Hari kiamat ditanya oleh Allah Ta'ala. Min aina iktasaba, tidak sampai di situ. Wa fima anfaqah, kemana kau habiskan? Beli tas, ya Allah. Berapa 4M? Jam 1 miliar, tas 500 juta, sepatu 700 juta. Tetangganya kelaparan, keluarganya ada yang miskin. Wah, azab, itu harta jadi azab. Makanya ada satu bab mengatakan, orang-orang yang paling fakir dan dia soleh masuk surga terlebih dahulu dari orang kaya. Tapi tidak semua orang fakir. Orang fakir yang tidak menunjukkan kefakirannya di hadapan orang, dan tidak pernah mengeluh dengan kefakirannya, dan tidak bermalas-malasan. Memang rizkinya sudah begitu, dia sudah rajin, tapi seperti itu jatahnya. Tapi dia tidak tunjukkan kefakiran di hadapan orang dan tidak mengeluh dengan kefakirannya. Orang seperti ini masuk surga terlebih dahulu. Makanya Nabi doa, Allahumma surni ma'al fuqara wal masakin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang fuqara dan masakin, kata Rasulullah. Ulama lain mengatakan makna fuqara wal masakin, orang yang tawadu. Nah, ini orang-orang muflis, akhirnya apa? Pahalanya habis. Datang lagi orang yang zalim, dia pernah zalimi, ambil pahalanya sampai habis, tidak tersisa, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah habis pahalanya, bayangkan tadi seperti gunung, sudah habis pahalanya. Datang lagi, masih ada orang yang pernah dia zalimi, datang lagi, ya Allah, saya tuntut, ini pernah zalimi saya. Ini orang ini mengatakan, ya Rabb, pahala sudah habis, mau kasih apa lagi? Tidak ada. Kata Allah Ta'ala apa? Dosanya kamu yang pernah dizalimi, sekarang timpakan kepadanya. Dosanya ditimpakan. Datang lagi, dosanya ditimpakan. Kemudian Nabi katakan, faturiha finnar. Tadinya dia dengan pahala yang begitu besar, sekarang habis pahalanya diganti dengan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Dosanya orang lain ditimpakan. Karena sebab dia zalim kepada orang. Masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Mina awsafil muflisin, dari sifat-sifat orang-orang yang bangkrut, fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat.